Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NU Online dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di channel kesayangan kita, NU Online, media resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nah, semoga pemirsa NU Online ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya, dan juga bahagia tentunya. Nah, bahagia ini penting banget pemirsa NU Online, karena dalam waktu dekat ini kita akan bersama-sama menyaksikan agenda besar dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Nasional tahun 2023. Siap. Nah, penyelenggaraan STQH Nasional tahun 2023 sendiri ini di bawah komando dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam atau Ditjen Bimas Kemenag RI. Nah, pada hari ini kita akan mengulas lebih dalam lagi mengenai penyelenggaraan STQH Nasional tahun 2023. Mulai dari kapan, di mana, dan juga tema besar apa sih yang diusung pada penyelenggaraan STQH tahun 2023 ini. Baik, nah pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Haji Ahmad Zayadi MPD. Assalamualaikum Pak Zayadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indi. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, afiat, dan insya Allah berkah. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah Pak. Terima kasih sebelumnya Pak sudah berkenan untuk mampir di sini dan menyapa pemirsa NU Online. Oke, nah Pak Zayadi, penyelenggaraan STQH Nasional tahun 2023 ini merupakan penyelenggaraan yang ke-27 begitu ya Pak Zayadi? Benar. Oke, nah mungkin kita ingin lebih tahu lagi, lebih tahu secara mendalam mengenai STQH itu sendiri dan konsep besar apa yang diusung STQH pada tahun 2023 ini. Ya, sesuai dengan namanya Mbak Indi ya, STQH itu kan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis. Ini sekaligus menunjukkan perbedaan antara MTQ dengan STQH itu. Jadi tidak hanya semata-mata tilawah Al-Quran, tetapi juga di situ ada musabaqah al-hadisnya. Nah, ini sisi yang saya kira berbeda dan membedakan antara STQH dengan MTQ. Yang berikutnya tentu dari sisi jenis dan bidang yang diperlombakan, MTQ saya kira memang lebih banyak ya bidang dan jenis yang diperlombakan dibandingkan dengan STQH ini. Insya Allah STQH yang ke-27 ini rencananya akan diselenggarakan di Provinsi Jambi, tepatnya tanggal 29 Oktober, berarti tinggal beberapa hari ke depan, sampai dengan tanggal 7 November. Tentu harapannya mudah-mudahan event nasional yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari ini akan bisa berlangsung dengan lancar, sukses, dan insya Allah event ini menjadi instrumen bagi terlimpahnya keberkahan untuk kita semuanya. Kira-kira begitu, Mbak Indri. Oke, baik, menarik Pak. Nah, untuk temanya sendiri Pak dari STQH Nasional tahun 2023 ini apa Pak kira-kira? Jadi tema besarnya kita berharap bahwa dengan STQH ini kita bisa menyiapkan generasi yang berkarakter Qurani. Tentu ini dalam rangka mewujudkan Indonesia yang hebat. Jadi ada dua diksi di situ, menciptakan generasi Qurani, dan harapan kedepannya ini menjadi cara terbaik kita melandasi Indonesia hebat itu tentu diisi oleh generasi-generasi yang Qurani itu. Ini kira-kira tema dan harapan yang kita inisiasi dalam menyelenggarakan STQH yang ke-27 di Provinsi Jambi ini. Oke, baik Pak, menarik sekali mengenai STQH tahun 2023 ini. Dan STQH tahun ini kan sudah pada penyelenggaraan yang ke-27 tadi ya Pak ya. Nah, mungkin bisa diinformasikan sedikit Pak mengenai apa sih perbedaan STQH tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Iya, jadi STQH yang ke-27 ini kita punya obsesi yang sangat kuat untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi kualitas penyelenggaraan, kualitas proses,
harapannya tentu ketika kualitasnya ini semakin baik, maka hasilnya pun insya Allah akan semakin jauh lebih baik dibandingkan dengan event-event yang sebelumnya. Oleh karena itu, maka kemudian ada hal baru Mbak Indi di STQH yang ke-27 di Jambi ini, terutama bagaimana kemudian panitia dan kita semuanya sudah menyiapkan beberapa cara yang semuanya saya kira digital. Jadi berbasis pada layanan digital. Dari mulai pendaftarannya itu menggunakan pendaftaran online ya, basisnya adalah digital elektronik. Kemudian sampai kita menyiapkan makronya. Makro itu adalah soal-soal yang nanti akan dimusabakohkan dalam seleksi tilawatil Quran. Ini semuanya dikemas dengan cara-cara digital. Dengan cara-cara digital itu tentu sekali lagi agar kita bisa menjaga akuntabilitas dari proses penyelenggaraan STQH ini, dan tentu dalam banyak hal ya muaranya dalam rangka menjaga objektivitas. Dengan akuntabilitas dan objektivitas, harapannya sekali lagi STQH ini akan semakin lebih berkualitas. Ini semuanya tas-tas semuanya nih. Akuntabilitas, objektivitas untuk kualitas yang lebih baik. Gitu. Tas tuntas akhirnya. Menarik Pak, tadi soal ada penggunaan media elektronik lagi untuk penentuan peserta ini Pak, dan mungkin bisa diinformasikan juga Pak, peserta STQH tahun 2023 ini ada berapa? Iya, secara total pesertanya itu ada 736, jadi ini event nasional, event besar. Ada 736 peserta yang itu sudah dinyatakan absah. Jadi untuk sampai kepada 736 peserta itu ada proses di mana kemudian kita melakukan verifikasi, kita melakukan validasi, dan yang melakukan itu tidak hanya Kementerian Agama, tetapi juga melibatkan kawan-kawan dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa peserta itu adalah benar-benar mewakili daerahnya. Bukan peserta bon-bonan misalnya seperti itu. Ini lagi-lagi kita harus menyampaikan ini ke publik karena seleksinya begitu sangat luar biasa. Ada 736 orang peserta. Kira-kira 736 itu bagiannya adalah 590 orang peserta inti dan ada 146 orang peserta cadangan. Jadi yang di-SK-kan, yang ditetapkan oleh Dirjen sebagai peserta itu bukan hanya peserta inti yang 590, tetapi juga peserta cadangan. Ini semuanya ditetapkan oleh SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Jadi dengan cara semacam itu, maka tidak ada peluang misalnya di tengah jalan tiba-tiba mengganti peserta dari masing-masing provinsi. Jadi penggantian itu hanya boleh dilakukan terutama oleh orang-orang yang namanya sudah ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Jadi jumlahnya 736 yang terdiri dari 590 peserta inti dan 146 orang peserta cadangan. Ini jadi karena event nasional, Mbak Indi bisa membayangkan kalau pesertanya saja ada 736, ya ditambah dengan kafilah, ditambah dengan penggembira, ditambah dengan penonton, ini akan sangat luar biasa. Dan karenanya kawan-kawan dari pemerintah daerah ini punya semangat yang tinggi untuk menjadi penyelenggara, baik penyelenggara STQH maupun penyelenggara MTQ. Karena bukan hanya soal tilawah, tapi dampak ikutan atas terselenggaranya event itu ternyata sangat luar biasa. Oke, menarik banget. Nah, tadi dengan jumlah peserta yang sampai 736 nih Pak, 736 peserta ini mereka mewakili dari 38 provinsi di Indonesia Pak? Baru 34 provinsi, karena 4 provinsi yang lain adalah provinsi Pemekaran dari Papua begitu. Tetapi lagi-lagi ada semangat yang sangat luar biasa. Beberapa provinsi Pemekaran di tahun ini mereka akan menjadi pengunjung, mereka akan hadir ikut menyaksikan, dan karena mereka bersurat untuk meminta hadir, kita jawab monggo silahkan, sebagai bagian dari bagaimana kemudian mereka menyiapkan
infrastruktur yang terkait dengan MTQ, STQ. Jadi di situ ada infrastruktur lembaganya, menyiapkan LPTQ-nya, kemudian menyiapkan banyak hal untuk kemudian nanti di kesempatan tahun-tahun yang akan datang mereka bisa ikut terlibat dalam penyelenggaraan STQH maupun penyelenggaraan MTQ nasional. Jadi untuk tahun ini diikuti oleh 34 provinsi se-Indonesia. Gitu. 34, oke nih Pak. Nah, terkait tadi mengenai proses penyeleksian peserta gitu ya Pak, yang memang mengedepankan prinsip akuntabilitas, objektivitas, dan juga kualitas ini nih Pak. Ini kan nggak mungkin ada celah-celah untuk berbuat kecurangan gitu ya Pak, otomatis. Nah, untuk mekanisme penentuan Dewan Hakim dan Dewan Pengawas sendiri ini seperti apa sih Pak? Iya. Sebelum pelaksanaan STQH ini tentu kita sudah merumuskan standar norma untuk bisa menjadi Dewan Hakim pada event STQH ini, dan kita sudah melakukan pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi calon Dewan Hakim dalam rangka penyelenggaraan STQH dan MTQ ini. Dan dalam rangka menjaga itu sebenarnya tidak hanya terpulang kepada kapasitas Dewan Hakim, tetapi juga subjek-subjek yang lain yang saya kira juga harus disebutkan di forum saat ini. Misalnya ada panitera Mbak, ada panitera. Panitera itu yang kira-kira akan mengatur lalu lintas jalannya musabakoh. Ada panitera. Kemudian juga ada pengawas. Tahun ini agak berbeda. Kalau biasanya pengawas itu hanya pengawas internal, tahun ini ada pengawas eksternal. Jadi sekali lagi ini dalam rangka menjaga tadi objektivitas dan akuntabilitas, sehingga kita berharap mudah-mudahan dengan wasilah MTQ ini akan dihasilkan juara-juara dengan tingkat kualitas yang sangat tinggi. Oke, baik. Karena kita sekali lagi punya kepentingan, Mbak Indah. Kalau kemudian juara-juara yang dihasilkan ini adalah mereka-mereka yang memiliki kapasitas terbaik di masing-masing bidangnya, di masing-masing jenis mata lombanya, maka pada saat giliran mereka mewakili Indonesia pada forum musabakoh tilawatil Quran tingkat internasional, maka tentu harapan untuk kemudian kita bisa tampil tidak hanya di pentas nasional, tapi juga di pentas internasional, saya kira akan sangat berpeluang. Dan selama ini alhamdulillah Indonesia selalu mendapatkan kejuaraan pada saat penyelenggaraan MTQ tingkat internasional itu. Karena memang prosesnya sangat panjang dan sangat luar biasa itu. Iya benar Pak. Proses penyeleksiannya cukup ketat, dan juga panjang ya Pak? Sangat panjang. Ini dari bulan apa nih Pak? Jadi dari sisi hierarkinya Mbak, untuk bisa mewakili menjadi wakil dari sebuah provinsi, tentu dia harus mengikuti MTQ di tingkat bawahnya. Jadi secara berjenjang ada MTQ tingkat kecamatan, kemudian MTQ tingkat kabupaten, lalu pemenang dari tingkat kabupaten itu mewakili kabupatennya ke provinsi, lalu pemenang dari tingkat provinsi itu mewakili provinsinya untuk ikut di MTQ dan STQ tingkat nasional. Jadi kira-kira ya perjalanannya panjang, durasi waktunya juga lama, maka ketika kemudian mereka mewakili provinsinya, ini SDM Al-Quran yang saya kira sangat luar biasa. Karena prosesnya panjang, pengkaderan luar biasa, mereka sudah melalui training center dengan pengkaderan yang saya kira tidak hanya pengkaderan dari sisi tilawahnya, tetapi sikap mentalnya termasuk ketahanannya di sini. Jadi memang sudah disiapkan sangat matang begitu ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah sangat matang. Nah mungkin ada pertanyaan gini Pak. Untuk peserta yang sebelumnya ini sudah mengikuti atau sudah menjadi peserta di STQH di tahun sebelumnya, ini kalau nggak salah tahun 2021 ya Pak ya? Yeah. STQH nasional yang ke-26. Nah tapi belum rezeki nih Pak untuk menang. Akhirnya dia mengikuti lagi menjadi peserta di tahun sekarang ini, bisa Pak? Iya, saya kira akan sangat tergantung kepada apakah persyaratan yang lain masih terpenuhi. Misalnya umur di situ, karena ada golongan anak-anak, golongan remaja, golongan dewasa. Bisa jadi ketika di event sebelumnya mereka masih kanak-kanak, hari ini sudah remaja, sehingga kemudian dia tidak bisa mewakili tingkat anak-anak.
begitu. Tetapi bahwa kemudian mereka terus mengkaderkan dirinya dan mendewasakan dirinya dengan dunia Al-Quran yang saya kira harus kemudian kita apresiasi. Maka ketika kemudian standar-standar itu, norma-norma itu masih dipenuhi, selama dia masih belum mendapatkan tadi belum dapat milik ya, belum mendapatkan kesempatan terbaik, saya kira ada kesempatan untuk ya, Pak, ya. Selama itu memang sekali lagi memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Iya, betul. Jadi memang masih ada kesempatan terbuka, tapi memang harus sesuai dengan standar. Betul, gitu, Pak. Karena kan ada juknis, ada aturan-aturan yang selalu kita review di setiap tahun. Oke, nah untuk STQH Nasional 2023 sendiri ini ada berapa cabang, Pak, yang diperlombakan? Iya. Jadi di STQH yang ke-27 itu ada 4 cabang. Ada 4 cabang terdiri dari 10 golongan lomba. Yang kira-kira rinciannya yang pertama ada cabang seni baca Al-Quran untuk golongan anak-anak dan dewasa. Kemudian kategorinya putra dan putri. Jadi putra-putri, anak dan dewasa. Ini untuk yang seni baca Al-Quran. Seni baca Al-Quran itu biasa kita sebut dengan bidang tilawah. Kemudian yang kedua cabang hafalan Al-Quran. Ini ada golongan 1 juz dan 5 juz tilawah dan 10, 20 dan 30 juz kategori putra dan putri. Jadi dari mulai 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz kategori putra dan putri. Ini untuk cabang hifdzul Quran. Lalu yang ketiga ini cabang tafsir. Tafsir golongan bahasa Arab. Bayangkan ini tafsir bahasa Arab. Tafsir Al-Quran bahasa Arab. Tentu mensyaratkan mufassir dan mufassiroh yang hafal dan juga memiliki kapasitas dalam penggunaan bahasa Arab. Ini cabang tafsir golongan bahasa Arab kategori putra dan putri. Lalu yang berikutnya ada cabang hafalan hadis. Nah, karena ini kan STQH ya Mbak, seleksi tilawatil Quran dan hadis. Maka yang keempat ada cabang hafalan hadis, golongan 500 hadis, ini yang tanpa sanad, dan ada golongan 100 hadis yang dengan sanad. Yang dengan sanad itu berarti menyampaikan jalur periwayatannya itu, mu'an'annya itu, dari dari Rasul hingga perawi terakhir. Kemudian juga menjelaskan tentang bagaimana rijalul hadisnya. Jadi ini saya kira satu kemampuan yang sangat luar biasa, karena mereka tidak hanya sebatas menyampaikan hafalan matan hadis, tetapi perawinya, sanadnya secara bersambung sampai kepada Rasulullah. Mantap. Ini ada 4 cabang itu, Mbak Indi. Oke, jadi ada 4 cabang dan masing-masing cabang itu juga ada pengkategoriannya lagi gitu ya, Pak? Ada pengkategoriannya. Jadi maka kemudian jumlahnya menjadi 736 peserta. Betul. 4 cabang, tapi ada kategori, ada golongan dan macam-macam tadi itu. Jadi sekali lagi ini sumber daya manusia Al-Quran hadis yang sekali lagi wajib kita memberikan apresiasi terbaik untuk mereka. Betul, Pak, setuju sekali. Apresiasi terbaik untuk tentunya para peserta, dan juga sebagai ajang untuk mencari talenta-talenta terbaik bangsa ya Pak ya, dalam bidang Al-Quran dan juga hadis ya Pak ya. Betul. Nah, untuk tadi disebutkan ada peserta inti dan cadangan. Jadi ini skemanya seperti apa Pak untuk peserta inti dan peserta cadangan ini? Peserta cadangan itu tentu dia akan tampil jika peserta inti yang sudah didaftarkan ada uzur. Ketika ada uzur, maka kemudian dia bisa menggantikan. Nah, penggantinya itu bukan sembarangan. Tidak kemudian ujug-ujug diminta tampil mewakili. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah didaftarkan sebelumnya oleh provinsinya. Dan sekali lagi ini semuanya sudah di SK-kan oleh Dirjen Bimas Islam, dan tentu ketika kemudian ini sudah di SK-kan itu artinya sudah diverifikasi dan sudah divalidasi menyangkut status yang bersangkutan, benar umurnya sudah memenuhi persyaratan, benar bahwa yang bersangkutan adalah berdomisili dari daerah yang diwakilinya itu, ada juknis yang mengatur itu, untuk memastikan sekali lagi
peserta yang mewakili adalah peserta yang memang berasal dari daerah yang bersangkutan, bukan dari daerah lain yang mewakili daerah tertentu. Oke. Jadi memang cadangannya juga ini sudah tidak salah-salah. Jadi memang sudah disiapkan juga. Nah, untuk butir soalnya nih Pak, kira-kira ada berapa sih Pak? Nah, butir soal itu kita kemas dalam e-makro ya. Jadi elektronik makro. Jadi semuanya ada sekitar 3.170 butir soal. Jadi ini random. Jadi ini saya kira yang membedakan antara STQ hari ini dengan event STQ dan MTQ di tahun-tahun sebelumnya ya. Ada 3.170 butir soal yang akan dilakukan tentu dengan cara random. Mereka akan memilihnya itu dari hasil random itu. Kira-kira yang muncul soal nomor berapa nih? Begitu. Jadi peluangnya ya 1/3.170 ya secara keseluruhan. Tetapi makro itu kemudian dibagi-bagi. Untuk yang bidang tilawah kita menyiapkan ada 400 butir makro. Jadi peluangnya ya 1/400. Kalau untuk bidang tahfidz itu ada 2.100 soal tahfidz. Lalu ada 70 butir soal tafsir dan 600 butir soal hadis. Jadi dengan cara semacam itu maka kemudian tuntutan terhadap para peserta STQH ini memang sangat berat. Tidak bisa berspekulasi bahwa misalnya hanya ayat-ayat tertentu, nggak bisa. Karena ya apapun kondisinya harus dihadapi karena kumpulan makro yang kita himpun kira-kira sebanyak itu. Iya betul Pak. Jadi dari proses penyeleksiannya saja sudah cukup lama, kemudian dari butir soal yang disiapkan juga banyak. Ini memang pesertanya harus betul-betul mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dan benar-benar hasil ujian. Iya betul. Sudah sangat teruji. Ya sudah sangat teruji ya Pak. Oke. Tadi kita membahas soal peserta. Nah, sekarang agak bergeser ke rangkaian acaranya nih Pak. Kan tadi disebutkan dimulai tanggal 29 Oktober sampai dengan 7 November. Nah, ini rangkaian acaranya seperti apa Pak? Ya, jadi ini kan panjang ya, hampir 1 minggu. Yang pertama pendaftaran. Diawali dengan pendaftaran. Jadi betapapun nama-nama mereka sudah masuk dalam daftar peserta yang di-SK-kan, itu kan tetap harus ada pendaftaran. Jadi pendaftarannya tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Oktober. Kemudian tanggal 29 Oktober itu ada malam ta'aruf. Di malam ta'aruf itu yang nanti masing-masing daerah tentu akan menyampaikan pada saat mereka melakukan defile. Itu mereka akan menunjukkan kira-kira apa yang menjadi identitas dari masing-masing daerahnya. Maka bagi kita ketika kemudian melihat STQH pada saat mereka melakukan defile peserta, ini bagian dari peristiwa kebudayaan. Masing-masing daerah menyampaikan ini loh tradisi seni budaya Islam yang ada di masing-masing daerahnya. Nah, ini kan kesempatan untuk kemudian kita mengenalkan, saling mengenalkan latar belakang budaya, latar belakang keragaman yang ada di masing-masing daerahnya itu. Kemudian tahapan berikutnya ada pelantikan dan orientasi Dewan Hakim. Ini tanggal 30 Oktober. Lalu juga ada bazar. Bazar ini dilaksanakan pembukaannya di tanggal 30 Oktober. Jadi ini sekaligus mengenalkan produk-produk UMKM, kemudian saya kira memamerkan kinerja kementerian lembaga itu di bazar yang ada di event STQH ke-27 di Jambi ini. Kemudian ada pelaksanaan lombanya sendiri, pelaksanaan musabakohnya sendiri itu dimulai tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 4 November dan kemudian tanggal 5 Novembernya itu babak final. Jadi babak finalnya itu di tanggal 5 November dan kemudian penutupan itu dijadwalkan di tanggal 6 November. Tanggal 7 November pemulangan peserta ke daerah masing-masing. Jadi rangkaiannya itu sekali lagi sangat luar biasa. Jadi di balik event
seleksi tilawatil Quran. Nyatanya di sini ada peristiwa kebudayaan yang sangat luar biasa dan mencerminkan inilah Indonesia kita yang multi etnis, yang multi budaya, multi bahasa, dan juga multi agama. Tetapi insya Allah kita diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Saya kira itu nanti akan bisa kita lihat pada saat para peserta melakukan defile kapilah di 34 provinsi ini. Ini peristiwa kebudayaan yang sangat luar biasa. Oke, menarik sekali pemirsa NU Online ini. Jadi selain proses penyeleksian peserta yang cukup panjang, nanti juga di acaranya ini bakal ada acara-acara atau agenda-agenda yang juga sangat menarik. Nggak cuman berkutat dengan perlombaannya itu saja, tapi juga ada pengenalan, ada ta'aruf tadi seperti yang disebutkan. Betul. Pokoknya jadi cukup menarik. Menarik sekali. Sangat menarik, Mbak. Sangat menarik. Sangat menarik. Excited. Ya, excited banget ya, benar ya, Pak. Nah, untuk persiapannya sendiri, Pak, ini sejauh ini sudah berapa persen gitu, bisa dikatakan? Jadi insya Allah kalau ini kan kita sudah menghitung H- sekian ya. Tentu kita terus berkonsolidasi dengan kawan-kawan di pemerintah daerah Provinsi Jambi. Nah, hari-hari ini kita sedang menghitung kira-kira, kalau secara keseluruhan saya kira sudah di atas 95% lah, tinggal finishing. Tinggal tahapan akhir, ya kira-kira tinggal beautifikasinya. Sehingga kemudian kelihatan cantik, kelihatan enak. Saya kira ini masa-masa finishing itu. Tetapi tentu di samping kita memaksimalkan persiapan-persiapan yang ada, kita juga sedang melakukan kira-kira format mitigasinya seperti apa. Karena mitigasi itu harus selalu ada untuk mengantisipasi, untuk bisa mengurai dan mengurangi kekurangan-kekurangan yang bisa jadi mungkin timbul dalam penyelenggaraan event nasional ini. Oke, baik-baik. Jadi persiapannya sudah cukup sangat matang. Insya Allah sangat matang karena dukungan pemerintah daerah juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan pada saatnya nanti STQH ini bisa kita selenggarakan dengan lancar, sukses, hasil maksud, dan insya Allah menjadi instrumen kita semuanya dalam rangka menggapai barokah. Barokah Al-Quran, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya, betul ya, Pak. Pokoknya persiapannya sudah sangat matang dan ini saya agak penasaran sih sebenarnya, Pak, soal pemilihan lokasi. Jadi kalau misalkan STQH Nasional tahun 2021 yang ke-26 ini kalau nggak salah itu di Maluku Utara ya, Pak ya. Nah, di Maluku Utara dan sekarang Jambi, ini pemilihan lokasinya ini atas dasar apa, Pak? Kenapa Jambi? Iya, tentu ada kontestasinya di situ, Mbak. Jadi kawan-kawan pemerintah daerah itu menyampaikan permohonan untuk menjadi penyelenggara. Tetapi tentu kita menetapkan untuk bisa menjadi penyelenggara event nasional STQH ini sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Termasuk misalnya dukungan pemerintah daerah agar event ini bisa berjalan secara lancar dan sukses. Jadi kalau sejumlah kriteria itu dan kesiapan dari kriteria itu terpenuhi, ya kemudian Pak Menteri menetapkan. Jadi ditetapkan oleh keputusan Menteri Agama provinsi tertentu sebagai penyelenggara STQH atau sebagai penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran. Jadi ada kriteria, kemudian ada kontestasinya di situ. Dan sekali lagi peminatan pemerintah daerah untuk menjadi penyelenggara STQH, menjadi penyelenggara MTQ ini sangat luar biasa karena bukan hanya soal tilawah, tapi dampak yang timbul dari event itu luar biasa. Sektor real bergerak, kemudian juga ada keberkahan di situ, keberkahan. Dan hari-hari ini saya kira ketika kita ketemu dengan STQ, ketika ketemu dengan MTQ, ini persepsi kita itu akan menempatkan bahwa ini adalah instrumen terbaik untuk kemudian kita bisa membumikan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai Al-Hadis dalam kehidupan nyata di masyarakat.
Oleh karena itu tentu kami mengundang banyak orang, semua orang saya kira, untuk bisa mensyiarkan MTQ ini, karena dengan MTQ maka kemudian kita akan bisa melihat bagaimana kemudian para qori-qori'ah, para hafidh-hafidhoh, kemudian para mufassir-mufassiroh menyampaikan kapasitas yang mereka miliki itu. Oke, baik, menarik sekali pemirsa NU Online. Dan baiklah Pak, kita sudah hampir pada akhir sesi talk show kali ini nih Pak ya. Dan tadi dengan partisipan yang sangat besar, persiapan yang sangat matang juga, ini diharapkan STQH Nasional ke-27 tahun 2023 ini bisa berjalan dengan lancar tentunya ya Pak ya. Insya Allah berjalan dengan lancar. Nah, baik Pak, mungkin bisa disampaikan closing statement sekaligus harapan dan pesan gitu Pak terkait penyelenggaraan STQH Nasional tahun 2023. Ya. Pesan yang pertama tentu kepada para kafilah dari 34 provinsi untuk kemudian mengikuti betul jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Dari mulai kapan registrasi terus sampai kemudian tahapan itu berakhir begitu. Yang kedua, pada saat nanti berada di lokasi, itu ada manual booknya, itu juga harus diikuti. Misalnya tempatnya di mana, venue-nya, kemudian pelaksananya jam berapa, ini harus benar-benar dicermati oleh kawan-kawan dari 34 provinsi sebagai peserta dari STQH ini. Kemudian yang kedua, kami mengundang masyarakat umum untuk bisa mensyiarkan STQH ini. Karena insya Allah ketika kita hadir di majelis-majelis Al-Quran, di situ ada rahmat, di situ ada keberkahan. Harapannya tentu ini menjadi wasilah terbaik agar kita semuanya bangsa Indonesia mendapatkan keberkahan Al-Quran melalui penyelenggaraan seleksi tilawatil Quran dan hadis tahun 2023 di Provinsi Jambi ini. Gitu. Amin. Baik Pak Zayadi. Nah, luar biasa sekali pemirsa NU Online pembicaraan kita kali ini dengan Pak Zayadi selaku Direktur Penerangan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI. Nah, Pak Zayadi, mungkin sedikit lagi nih Pak, dengan persiapan yang harus disiapkan oleh peserta ini, ada nggak sih Pak tips sedikit aja biar anak-anak tuh, biar para peserta itu tidak grogi Pak? Karena ini kan perlombaannya berkutat dengan hafalan Pak. Kalau misalkan grogi dikit, ini hafalan ngeblank. Gimana Pak? Insya Allah karena mereka sudah melalui perjalanan yang sangat panjang, tadi berjenjang dari kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga kemudian mewakili provinsinya ke tingkat nasional. Mudah-mudahan pengalaman panjang itu akan tetap mereka dalam semangat yang prima begitu. Tetapi sekali lagi karena event ini event nasional, bisa jadi juga ada kekagetan-kekagetan. Maka tentu kita berharap mudah-mudahan kawan-kawan para peserta bisa menyiapkan terutama persiapan psikologis ini sih yang harus kemudian diperkuat betul. Karena begitu ada keraguan-raguan, begitu kemudian grogi, maka benar kemungkinan untuk kemudian hilangnya hafalan, sebagian kecil hafalan, sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu tentu ya prinsip kita ora et labora. Jadi selain kita berikhtiar, kita juga harus bermunajat, minta perlindungan agar tetap terjaga hafalan kita, terjaga kehidupan kita, karena saya kira para hamil Al-Quran itu akan bisa menjaga Al-Quran, Al-Hadis dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pak Zayadi atas kesempatannya pada hari ini bisa sama-sama berbincang mengenai penyelenggaraan STQH Nasional 2023. Ya, baik. Sama-sama Mbak, kami juga dari Direktorat Jenderal Bimas Islam menghaturkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada sahabat-sahabat NU lain yang telah telah mengambil peran serta terbaiknya, memberikan publikasi terbaik sehingga kemudian syiar dari STQH ini bisa didapatkan oleh masyarakat. Terima kasih. Amin. Sama-sama Pak Matur. Terima kasih kembali. Dan
Pak, terima kasih sekali lagi Pak. Sama. Sehat-sehat selalu. Semoga Amin. STQH-nya sukses, lancar Amin. selalu. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik pemirsa Eno Online, sekian talk show kita kali ini mengenai STQH Nasional 2023. Ingat selalu bagi yang ada di Jambi bisa datangi langsung lokasi penyelenggaraan STQH Nasional 2023, dan bagi pemirsa Eno Online yang belum berkesempatan untuk datang ke Jambi, ini bisa menyaksikan rangkaian STQH Nasional 2023 di kanal Eno Online maupun di website Eno Online. Baik, saya Indira Pasa pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.